Silakan Amel. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengikuti KBM. Jaga dan bimbinglah kami dalam KBM kali ini supaya dapat berjalan dengan baik. Namun ya Tuhan, Adrianus Gustavus Doni. Hadir, Bu. semuanya hadir, Bu. Oh ya, semua hadir ya? Ya, Bu. Oke, semoga kehadiran ini tetap bertahan ya. Ya, Jangan Bu. sampai hari ini ya hadir, besok sudah bolos. Bisa jamin tidak itu? Bisa, Bu. Kalau begitu, untuk membangkitkan semangat kita dalam mempelajari materi kita hari ini, coba kalian semua berdiri. Jadi kita menyanyi satu lagu ya. Salah satu lagu wajib yaitu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau pimpin lagu? Saya, Bu. Silakan Bapak. Silakan ke depan bisa pimpin lagu supaya kita sama-sama menyanyi ya. Menyanyi sambil tepuk tangan. Iya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Kami bisa kembali ke tempat dulu. Baik, silakan Ibu. Baik ya, lalu tadi selain membangkitkan semangat kita terkait dengan pembelajaran kita hari ini, dia juga mengarahkan kita untuk mempelajari materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan perbedaan suku bangsa. Ya, jadi perbedaan suku bangsa. Nah, sekarang coba kalian bayangkan ya. Bayangkan atau bisa lihat di samping kalian. Teman-teman yang ada di samping kalian. Coba lihat, apakah ada perbedaan ini? Ada. Tuh, apa saja yang menjadi perbedaan ini? Apa lagi? Apa lagi? Atau coba kalian bayangkan, kalian pernah lihat orang Jawa? Pernah lihat orang Manado? Pernah lihat orang Irian? Pernah lihat orang yang pakai jilbab? Beda tidak? Beda. Hari ini yang mau kita pelajari itu tentang itu. Jadi berkaitan dengan perbedaan suku bangsa. Yang kalian sebut tadi sebenarnya adalah karakteristik dari suku bangsa. Nah, ada pun tujuan ya. Tujuan dari materi kita hari ini yang mau kita pelajari. Jadi ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning dengan mengamati video, peserta didik dapat mengkategorikan suku bangsa di Indonesia, terutama di sekitar tempat tinggal kalian dengan teliti. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diminta untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan suku bangsa dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diminta untuk menyimpulkan dampak-dampak positif dan dampak negatif dari perbedaan suku bangsa dengan tepat. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, melalui presentasi, kalian diminta untuk menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa. Jadi sebentar kita dibentuk dalam kelompok ya. Lalu kita mendiskusikan materi kita yang berkaitan dengan perbedaan suku bangsa.
Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Pernah dengar kata perbedaan suku bangsa? Pernah. Nah, kalau begitu, menurut kalian suku bangsa itu apa sebenarnya? Menurut saya, Oke, Alina silakan. menurut saya suku bangsa adalah golongan sosial dalam masyarakat. Golongan sosial dalam masyarakat. Siapa lagi? Oke, Menurut apa? saya suku bangsa adalah hubungan sosial di masyarakat. Hubungan sosial di masyarakat. Kita bertukar untuk mereka juga. Jadi, masih ada yang mau jawab? Oke, baca dua temankan mewakili kalian ya. Jadi dari jawaban tadi sebenarnya sudah benar. Ibu hanya meluruskan saja ya. Jadi untuk suku bangsa itu merupakan hubungan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda ya, pembeda suatu golongan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Jadi itu merupakan makna dari apa tadi? Oke, dan sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang mau kita pelajari hari ini, yaitu perbedaan suku bangsa. Di sini Ibu akan menyajikan video ya berkaitan dengan materi kita. Bisa disimak ya, disimak dengan baik supaya sebentar nanti ketika dalam kegiatan diskusi kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam LKPD ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Yang pertama, Budaya. budaya. Untuk itu Bisa disimak ya? Bisa dengar? Bisa. Materi terkait dengan perbedaan suku bangsa. Jadi baik, ini materi tentang perbedaan suku bangsa, materi IPS kelas 8. Materi perbedaan suku bangsa yaitu pada 3.2 menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran discover learning dengan mengambil video serta didik dan mengkategorikan didik dengan teliti. Lalu yang kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa melalui kegiatan diskusi kelompok suku bangsa serta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Yang pertama berkaitan dengan materi kita perbedaan suku bangsa. Yang pertama kita lihat arti suku bangsa. Jadi suku bangsa itu merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda satu golongan satu dengan golongan yang lainnya. Nah, golongan ini umumnya mempunyai ciri khasnya sendiri yang dapat digunakan untuk membedakan golongannya di antara golongan yang lain yang berdasarkan kepada tempat dan asal usulnya serta kebudayaannya. Nah, itu makna atau arti dari suku bangsa. Dan berikut karakteristik suku bangsa. Nah, karakteristik suku bangsa ini yang pertama dilihat dari bahasa, yang kedua ada istiadat, dan yang ketiga kesenian. Dari bahasa itu, suku bangsa memiliki bahasa sendiri yang unik, berbeda antara satu dengan suku bangsa yang lainnya. Dan begitu pun ada istiadat maupun kesenian ya. Yang berikut penyebaran suku bangsa di Indonesia. Jadi yang pertama dimulai dari Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini merupakan tempat yang terbesar dari berbagai suku seperti Jawa, Sunda, dan juga yang lainnya. Lalu yang berikut di Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera memiliki keragaman suku bangsa. Di antaranya yang mendiami Pulau Sumatera yaitu antara suku Batak, Minangkabau, dan Aceh. Lalu di bagian wilayah timur Indonesia seperti
di Papua dan juga di Nusa Tenggara Timur memiliki suku bangsa yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, kalau untuk kita khususnya di wilayah timur di NTT tentu sekali kita tahu aneka ragam suku budaya yang mendiami wilayah NTT. Nah, pada bagian yang ini kita akan mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar. Nah, berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami atau ditinggali. Antara lain, jadi ada 10 suku di sini. Yang pertama suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Melayu, suku Arab, dan suku Banten. Nah, suku-suku ini yang mana mendiami wilayah atau menempati suatu tempat yang ada di Indonesia. Nah, selain suku-suku yang kita sudah ketahui, di situ ada perbedaan suku bangsa Indonesia. Dilihat dari yang pertama, perbedaan bahasa, yang kedua perbedaan adat istiadat dan upacara tradisional, perbedaan kesenian, perbedaan tarian tradisional, perbedaan pakaian adat, lalu ditambahkan lagi perbedaan rumah adat. Nah, hal-hal ini yang menerangkan bahwa Indonesia ini terdiri dari antara suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, dari suku budaya yang berbeda tadi ada faktor penyebab perbedaan suku bangsa, yaitu yang pertama letak wilayah Indonesia yang strategis, yang kedua kondisi negara kepulauan, lalu yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima Silakan amati. Lalu sekarang kamu bisa mengetahui jika mobilmu melebihi kecepatan maksimal yang telah ditentukan saat digunakan oleh orang lain. Karena ada speed alert dari P. silakan amati video ya. Bisa lihat di belakang? Bisa. Dari budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekerasan dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia dan negara Australia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Ibu kota provinsi NTT adalah Kota Tepatu yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Provinsi NTT ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Lote yang memiliki beragam kebudayaan yang khas dan juga menarik. Semuanya sudah kalian simak dalam video yang berkaitan dengan sana budaya NTT. Dari video yang kalian amati tadi, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, nah silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari budaya yang ditampilkan tadi, saya mau bertanya, apakah ada faktor penyebab suku bangsa? Oke, kita bertanya tentang faktor penyebab perbedaan suku bangsa. Masih ada? Ada Bu. Oke, silakan Intan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, apakah ada dampak yang menguntungkan dari perbedaan suku bangsa?
Oke, apakah ada dampak yang menguntungkan? Berarti dampak apa itu? Dampak positif dari teman-teman kalian tadi. Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman tadi. Lalu nanti ibu akan bagikan LKPD ya. Nanti silakan selesaikan LKPD-nya di setiap kelompok. Seperti biasanya kemarin dalam pertemuan kemarin itu kita sudah bagi kelompok ya. Kita disesuaikan. Jadi untuk kelompok 1 di sini menempati posisi ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sesuaikan yang kelompok 1 silakan bergabung di kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mewakili kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara belakang ya. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan bangsa di Indonesia. 1. Kondisi negara kepulauan. 2. Letak wilayah strategis. Baik, hanya itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Berikan apa? Jadi ada 2 jawabannya terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu berkaitan dengan negara kepulauan dengan letak wilayah yang sangat strategis. Itu 2 faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa menurut kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1, siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau memberikan masukan? Ibu berikan kesempatan. Saya Ibu. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan jawaban dari kelompok 1. Kelompok berapa, Bapak? Dari kelompok 3 ini. Oke, silakan. Tadi dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab perbedaan suku bangsa dilihat dari kondisi negara kepulauan. Yang menjadi pertanyaan saya, coba jelaskan makna kepulauan. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Tadi kalian sebut bahwa salah satu faktor itu perbedaan kepulauan. Diminta kalian menjelaskan makna dari kepulauan. Silakan diskusikan secara kelompok lalu bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1. Bisa menjawab tidak? Bisa Bisa. Ya. Bisa menjawab? Ya, bisa. Oke, kalau sudah bisa langsung dijawab ke kelompok penanya, kelompok 3 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kepulauan artinya beberapa buah pulau atau dengan kata lain, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari 1 atau lebih pulau. Oke, bagaimana? Kita berikan apa dulu untuk kelompok? Kelompok 1, kelompok penanya, kelompok 3. Kepulauan merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari beberapa pulau yang menjadi satu wilayah di negara kepulauan. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Saya merasa puas. Oke, masuk puas ya. Yang lain terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1, ada yang masih mau bertanya atau ada yang mau memberikan masukan?
berikan kesempatan. Oke, silakan Dini, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan jawaban dari kelompok 1. Selain faktor yang disebutkan tadi, ada faktor lain yang menyebabkan suku bangsa, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan, dan perbedaan kondisi alam. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk selain dua faktor yang tadi disebut tadi, ditambahkan juga dari kelompok 4 ya oleh Dini bahwa faktor-faktor penyebab perbedaan itu tidak hanya 2 ya, tapi ditambah lagi tadi ada penerimaan kebudayaan, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan, lalu keadaan transportasi dan komunikasi, lalu perbedaan kondisi alam. Itu yang menjadi faktor penyebab perbedaan suku bangsa. Oke, masih ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Silakan kelompok 2 tentukan 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili kelompok 2, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan bangsa di Indonesia antara lain kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, letak wilayah Indonesia yang strategis. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan apa untuk kelompok 2? Di kelompok 2 3 jawaban ya. Jadi mereka menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa. Dari hasil kelompok 2, siapa yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan masukan? Silakan diberikan kesempatan. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya pakai. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan kondisi alam. Kondisi alam meliputi apa saja? Oke, tadi disampaikan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi alam. Yang ditanyakan kelompok 1 ini, kondisi alam itu meliputi apa saja? Silakan teman-teman kelompok 2 silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kondisi alam meliputi apa saja? Sejawab? Bisa Ibu. Oke. Kalau masih ketemukan jawabannya langsung saja disampaikan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kondisi alam meliputi kondisi sisi wilayah dan keadaan Ya. geologi. Oke, dari hasil diskusi ini siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan hasil diskusi kita ini? Saya Silakan Dini bisa menyimpulkan hasil diskusi yang barusan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih baik dari hasil diskusi kita tadi berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa. Ada 5 faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa, yaitu letak wilayah yang strategis, kondisi negara kepulauan, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan, dan perbedaan kondisi alam. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan ya. Mengetahui kemampuan Anda terkait dengan indikator yang baru kita pelajari ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan bagikan soal ini, silakan kerja secara sendiri-sendiri atau gitu ya. Tulis nama lengkap, kelas, tanggal hari ini, kerja secara sendiri-sendiri.
Ada 4 soal itu. Silakan jelasin sendiri ya. Tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap lalu kelasnya. Dan kalian bisa membuat resume terkait dengan materi yang baru kita pelajari tadi. Siapa yang bisa membuat resume terkait dengan materi perbedaan suku bangsa tadi? Silakan ini. Baik teman-teman yang lain bisa diam ya, bisa lihat, bisa simak baik-baik resume yang dibuat oleh ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi baik teman-teman, dari materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan perbedaan suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan yang lainnya. Karakteristik dari suku bangsa yaitu dilihat dari bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Adapun suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Melayu, suku Arab, dan suku Banten. Selain itu, ada faktor-faktor penyebab perbedaan suku bangsa, yaitu letak wilayah Indonesia yang strategis, perbedaan kondisi alam, kondisi negara kepulauan, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan Untuk semua kelompok ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini, terutama dalam kegiatan diskusi ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan refleksi singkat ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa tidak senang, atau merasa senang, atau merasa tidak nyaman, atau bagaimana? Menurut kalian? Nah, lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang dikerjakan tadi? Jadi terkait dengan pembelajaran kita perbedaan suku bangsa, kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan minggu depan itu kita berbicara tentang konflik ya. Nanti ulang bisa dipelajari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Firman Allah Bapa dalam surga. Puji dan syukur yang berlimpah kami haturkan kepada-Mu atas berkat dan bimbingan sepanjang KBM kami tadi. Ya Tuhan, sekarang kami mau istirahat. Jagalah dan bimbinglah kami agar kami berselamat dari segala bahaya. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Siang.